Tim gabungan tangkap tersangka penembakan anggota TNI di Bengkulu. Rumah tersangka pembunuhan yang korbannya petugas koperasi di Lampung Selatan dibakar massa. Telaukan jajanan yang hanya hadir setiap bulan Agustus di Palembang jadi buruan warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama saudara, seorang residivis kasus pencurian motor yang beraksi 4 kali dalam sepekan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Bersama rekannya yang masih buron, tersangka mengincar rumah kos dan merusak stang motor dalam aksinya. 4 kali keluar masuk penjara tak membuat Jul warga Oku Timur, Sumatera Selatan jera. Residivis kasus pencurian sepeda motor ini kembali ditangkap unit 4 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel usai beraksi di 4 lokasi berbeda di Palembang dalam waktu sepekan. Sasarannya adalah rumah kos. Bersama rekannya yang masih buron, Jul berkeliling malam hari untuk mencari motor incaran terutama jenis Matic. Jika motor dilengkapi kunci tambahan, mereka mengangkatnya lalu mematahkan stang dengan sejumlah alat. Tersangka yang sempat dilumpuhkan dengan tembakan mengakui hasil curian dibagi dua dan digunakan untuk bermain judi online. Ya, dia ini kayaknya memang spesialisnya mainnya malam. Nah, ya, motornya waktu malam hari. Ya, 363, 365 curanmor, terutama R2. Pak, modus gembong curanmor ini pakai kunci T atau patah stang ya? Dia pakai kunci T dan juga patah stang. Kebanyakan seperti itu karena memang dari kunci-kunci motor yang standar itu sudah pada rusak. Memang dia residivis ya, sudah 4 kali, ini yang kelima kali kita amankan. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan lokasi pencurian lain serta jaringan penadah kendaraan curian. Jul kembali harus menjalani proses hukum dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tergiur iming-iming investasi dengan keuntungan 20%, seorang PNS di Kota Palembang harus menelan pil pahit. Uang senilai 510 juta rupiah yang diinvestasikan melalui rekan sekantor justru hilang tanpa kejelasan. Didampingi kuasa hukumnya, Kodri Agustian, seorang PNS di Kota Palembang, melaporkan rekan sekantornya, WP, ke Polrestabes Palembang, Jumat 2 Agustus 2025 kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Kasus ini bermula pada Januari 2024 saat terlapor datang ke rumah korban di kawasan Komplek Demang Hill Ilirbar 1 untuk menawarkan kerjasama di bidang desain interior. Ia menjanjikan keuntungan 20% sebagai imbalan hasil investasi. Meyakini itikat baik karena hubungan rekan sekantor. Korban kemudian mentransfer dana sebesar 650 juta rupiah secara bertahap ke rekening terlapor. Pada awalnya korban menerima keuntungan senilai 14 juta rupiah, namun dana pokok tak kunjung dikembalikan. Hingga kini korban mengalami kerugian mencapai 510 juta rupiah. Laporan ke polisi diajukan sebagai langkah terakhir karena tidak adanya itikat baik dari terlapor. Untuk katakanlah minta bantuan dana lah. Katanya dia ada usaha desain interior dengan menjanjikan bagian keuntungan 2%, banyak 2% keuntungan. Nah, katakanlah bantuan suntikan dana ini hanya diberikan selama 3 bulan. Itu berakhir katakanlah bulan April ya, bulan April. Tetapi bulan April itu beliau ini merasakan ditipu karena dari sejak April itu mestinya uang pokok dikembalikan beserta keuntungan tadi yang 20%. Ternyata ditagih-tagih baru bulan September
2004 Ibu Winadi memberikanlah katakanlah keuntungan tadi sebesar 140 juta. Nah, dari situ beliau ini mau meminta uangnya yang di pokok tadi, tetapi tidak ada kepastian. Saat dikonfirmasi melalui telepon, terlapor menolak memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Inilah detik-detik saat anggota Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian Jambi meringkus pelaku penembakan terhadap anggota TNI di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Eksmarludin ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah saudaranya di Kota Bengkulu. Isak tangis orang tua pelaku tak terbendung saat penangkapan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa peluru senapan angin yang digunakan menembak korban, serta sepeda motor yang digunakan untuk kabur. Berdasarkan dengan hasil koordinasi yang terjadi berdasarkan LP dari Jambi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta. Waktu ditangkap lagi di mana dia? Kita melakukan penangkapan di Jalan Raden Fata, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar. Itu di rumah ya? Ya, di rumah. Kasus ini berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan seorang anggota TNI saat berada di kebun sawit di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, dan berujung penembakan menggunakan senapan angin 7 Juli lalu. Setelah penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Rohidin dengan pidana penjara 8 tahun, denda 700 juta rupiah, serta uang pengganti 39 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun penjara. Selain itu, Rohidin juga dituntut untuk dicabut hak politiknya selama 2 tahun. JPU menilai Rohidin bersalah karena melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi untuk keperluan pilkada. Tuntutan terhadap Rohidin lebih tinggi dari 2 terdakwa lain. Mantan Sekretaris Daerah Isnan Fajri dituntut 6 tahun penjara, sedangkan mantan ajudan Rohidin Efriansyah dituntut 5 tahun penjara. Masuk intelektual aja, ya kan? Akhirnya dia yang menggerakkan semuanya gitu. Makanya uang terkumpul dalam hal melakukan pemerasan dan jabatan yang eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Oh, termasuk asetnya juga kita sita, Bang? Aslinya disita, yang termasuk uang yang 6 itu dirampas negara sebagai pengurang uang pengganti. Oh, pengganti kan besar, 39 miliar. Kalau tidak mencukupi, maka itu jadi pengurang uang pengganti. Aset-asetnya walaupun di luar tempus, nanti kita perhitungkan sebagai pengurang uang pengganti. Atas tuntutan jaksa, Rohidin merasa keberatan dan akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang memberatkan dirinya. Ya, kita sudah mendengarkan tadi, nanti kita akan melakukan pledoi pembelaan terhadap tuntutan yang disampaikan. Ke prinsip kita jalan. Pak, kita masuk keberatan dapat tuntutan di mana? Sebelumnya dalam fakta persidangan terungkap, Rohidin melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon 2 agar mau membantu memenangkan pilkada. Uang hasil pemerasan tersebut dikumpulkan dan akan dibagikan ke daftar pemilih tetap pada pilkada tahun 2024. Namun belum sempat dibagikan, Rohidin terlebih dahulu terjaring OTT bersama Sekretaris Daerah dan ajudannya oleh KPK. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu kendaraan dinas milik sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu diperiksa oleh petugas gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat aset daerah yang masih layak digunakan hingga ketaatan membayar pajak. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 menunggak pajak.
Kendaraan tersebut langsung ditahan dan dipasang stiker tunggak pajak oleh petugas Satpol PP. Kebanyakan kendaraan dinas menunggak pajak karena pemakai lupa membayar pajak dan belum adanya dana dari OPD. Selain menindak kendaraan menunggak pajak, petugas juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang tak layak pakai, akan dikembalikan ke daerah dan dilakukan lelang untuk pemasukan daerah. Roda 4 itu baru terdata 2 unit yang tidak patuh pajak kendaraan, langsung dilakukan penindakan dan penempelan stiker terhadap kendaraan tersebut, dan ada beberapa kendaraan roda 2 yang juga sama yang tidak patuh, itu tetap lakukan penahanan, dan kami masih tetap memberikan kebijakan kalau ingin mengurus pajak, kami sudah menyediakan mobil samsat keliling. Dari data BKAD ada 3.809 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengecekan dilakukan untuk melihat kelayakan kendaraan dinas. Bayazar Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 3 orang tersangka kasus pengadaan bahan kimia untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023 di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi. Kini berkas perkara telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan. Ketiga orang tersangka ini berinisial MK, HF, dan RW. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pengadaan bahan kimia jenis yang digunakan untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Kini berkas perkara kasus tersebut telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Namun polisi belum menjelaskan secara rinci apa peran dan jabatan masing-masing tersangka. Benar, saat ini penyidik unit Tipikor Polresta Jambi itu telah menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial MK, HF, dan RW terkait pengadaan bahan kimia Sukolit LA24AZ yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi sejak tahun 2021 hingga 2023. Dan saat ini perkara tersebut sudah masuk ke tahap 1. Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 lalu di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Pelaku kedapatan mencuri tabung 3 kg dan handphone. Pelaku yang ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Sekernan. Pelaku Amrin, warga Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencurian saat rumah sedang kosong. Beruntung pelaku tidak diamuk warga. Warga sejak awal telah curiga terhadap pelaku dan memergokinya saat masuk sebuah rumah kosong. Beruntung petugas dari Polsek Sekernan Muaro Jambi cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku pencurian spesialis rumah kosong tersebut selamat dari amukan warga setempat. Kasus pencurian di Desa Sekernan, jadi saya harus memerintahkan untuk anggota menjemput dan mengamankan daripada tersangka tersebut, kemudian dibawa untuk kita proses lebih lanjut di Polsek Sekernan. Ya, kronologis penangkap ini seperti apa? Ya, pertama dia mencuri tabung gas LPG ukuran sedang dan juga HP jenis Infinix. Kemudian setelah mencuri itu ada beberapa warga yang memergoki. Setelah memergoki, khususnya yang punya LPG ini, gas LPG ini, langsung menangkap daripada pelaku ini. Kemudian makin ramai orang, dia ditangkap, kemudian diamankan di rumah Pak RT. Nah, setelah itu warga menelpon saya langsung memerintahkan anggota untuk menjemput pelaku untuk kita proses lebih lanjut. Untuk pelaku sendiri sudah kerap melakukan hal tersebut atau? Ya, dari informasi dari warga sementara memang kelihatannya itu pekerjaan daripada pelaku ini, karena dia pekerjaannya juga serabutan ya, jadi dia untuk jajan, untuk kebutuhan hari-hari, melakukan pencurian seperti itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sekernan.
Sebelum ditangkap, warga desa Sekernan sudah resah akibat banyaknya tabung 3 kg warga yang hilang. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Rekaman amatir ini sengaja kami samarkan. Dalam video tampak warga menemukan jasad seorang pria mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Selanjutnya polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad pria dengan ciri-ciri mengenakan celana jeans dan berjaket merah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Salah seorang warga menduga kuat korban adalah salah satu anggota keluarganya bernama Pandra yang bekerja sebagai pegawai koperasi. Ia dilaporkan hilang saat sedang mendatangi rumah salah seorang nasabah di Desa Candi Mas Natar. Saat itu, korban sempat melakukan panggilan video dengan kekasihnya dan memberitahukan bahwa ia sedang pergi keluar bersama nasabahnya untuk mengambil uang. Namun, selang beberapa waktu, korban justru sudah tak bisa dihubungi. Pihak keluarga yang curiga langsung mendatangi rumah nasabah tersebut dan mendapat laporan tetangga yang membenarkan melihat kedatangan korban. Mereka ini diajak sama nasabahnya untuk keluar untuk mengambil uang tagihan. Di dalam perjalanan sekitar 10 menit itu mereka sempat video call dengan pacar. Dari 10 menit kemudian HP ini tidak ada sinyal, tidak bisa dihubungin, pokoknya otomatis mati total. Nah kebetulan juga ini sebagai pacarnya ini langsung konfirmasi ke ponakan yang berada di Natar. Nah setelah konfirmasi dengan ponakan yang di Natar, mereka bergerak untuk mencari dan berkunjung ke rumah nasabahnya. Sampai di lokasi, memang benar si Pandra ini, almarhum ini sempat bertamu, itu menurut informasi dari salah satu warga. Nah, tapi di waktu mereka keluar dari rumah itu, salah satu dari warga ini tidak ada yang tahu. Nah, apa mereka ke barat atau ke timur, pokoknya nggak tahu. Yang pastinya dia sempat berkunjung di situ. Pandra diketahui bekerja di Koperasi Lampung Jaya Bersatu. Saat menjalankan tugas penagihan ke rumah nasabahnya, ia menggunakan sepeda motor yang hingga kini juga belum ditemukan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi sudah menangkap Salam Prayitno, pria berusia 46 tahun pelaku pembunuhan terhadap Pandra Apriliandi, seorang pegawai koperasi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengungkap motif dan modusnya dalam melakukan aksi keji tersebut. Sebelumnya, korban Pandra sempat dinyatakan hilang sejak Sabtu malam 25 Juli lalu. Korban sempat menghubungi kekasihnya saat sedang bersama pelaku yang merupakan nasabah di koperasi tempatnya bekerja. Namun beberapa hari tak ada kabar, korban justru meninggal dunia yang jasadnya ditemukan mengapung di aliran sungai di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Terkait pelaku alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Harapan kami, memang kami bekerja ada tahapan-tahapan sehingga kita untuk bisa menetapkan dia sebagai tersangka, kemudian menangkapnya, itu pasti tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kami terus. Dari hasil otopsi jasad korban, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengatakan ada sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban akibat pendarahan masif hingga pukulan benda tumpul. Nah, kita masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa luka-luka tersebut, terutama yang di leher itu akibat dari pendarahan masif. Jadi untuk sementara, untuk sebab kematian korban itu akibat pendarahan masif karena trauma tajam yang memotong pembuluh darah besar leher dan batang tenggorok serta kerongkongan.
Dari peristiwa ini, sebelumnya pada Kamis kemarin, puluhan warga juga mendatangi rumah pelaku di Dusun Purworejo, Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran. Aksi massa ini dilakukan lantaran tersulut emosi dengan aksi keji pelaku terhadap korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Rumah milik seorang warga pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dirusak dan dibakar massa. Puluhan anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang sudah meluluh lantakan seisi rumah. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri menyebut aksi massa ini dilakukan karena tersulut emosi lantaran pemilik rumah bernama Salam melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pegawai koperasi bernama Pandra Apriliandi, warga Lampung Utara. Saat ini pelaku juga sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan guna mengungkap motif dari aksi keji yang dilakukan. Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan di backup dari Polda Lampung. Seperti itu. Kami harapkan untuk rekan-rekan kami pasti transparan untuk keluarga korban ataupun jangan terprovokasi. Percayakan pada kami, beri kami kesempatan. Insya Allah semuanya akan selesai seperti itu. Dan sampai saat ini pun sudah kurang lebih 7 saksi kalau tidak salah saya hitung ya, 7 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan awal seperti itu. Sebelumnya warga menemukan jasad korban Pandra mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang saat sedang menagih tunggakan pinjaman ke rumah salah seorang nasabah di Desa Candimas, Natar, Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terpidana Mohrobi Hakim dieksekusi dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A, Pangkal Pinang, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana kredit usaha rakyat di Bank Sumsel Babel yang bekerjasama dengan perusahaan swasta PT HKL. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Mohrobi Hakim melanggar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dijatuhi hukuman selama 2 tahun, serta denda sebesar Rp300 juta subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga Rp20,2 miliar. Putusan kemarin mengabulkan kasasi penuntut umum, jadi pidana penjaranya 2 tahun, denda Rp300 juta. Dan apabila tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan. Denda nanti kita eksekusi. Kalau dia bayar, kita belum menjalani kurungan. Kalau tidak bayar, dia menjalani kurungan 3 bulan. Ada, insya Allah ada, dan kita usahakan itu terus cepatnya. Berapa orang? Ya. Berapa orang? Hari ini satu yang ini. Rencana akan berlanjut lagi ya? Iya, masih kan terpidananya ada 8. Tapi yang baru kita terima putusannya Pak Robi. Mohrobi Hakim merupakan satu dari 8 terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Dari 8 kasasi yang diajukan, 5 putusan telah keluar dan baru 1 orang yang dieksekusi. 4 terpidana lainnya akan segera menyusul dieksekusi, sementara 3 terdakwa lain masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. Dalam perjalanan pulang usai mengikuti pelatihan kerja, seorang pria di Palembang menjadi korban begal. 4 pelaku bersenjata tajam menghadangnya dan membawa kabur motor korban yang baru seminggu dibeli. Bayu Andika, warga Jalan Silaberanti, Jakabaring, Palembang, menjadi korban begal 4 pelaku bersenjata tajam saat melintas di Jalan Gubernur Habastari, tepat di depan gedung Dekra Nasda Jakabaring, Rabu 30 Juli 2025 malam lalu. Peristiwa itu terjadi saat Bayu hendak pulang usai mengikuti pelatihan kerja. Di lokasi kejadian, motornya didekati 2 sepeda motor yang ditumpangi para pelaku. Salah satu dari mereka menendang kendaraan korban hingga terjatuh. Saat Bayu mencoba bangkit dan mengambil motornya kembali, salah satu pelaku mengacungkan senjata tajam, korban pun lari. Sepeda motor milik Bayu yang baru dibeli 1 minggu lalu hilang dibawa kabur pelaku. Kena gagal Pak, aku dipepet Pak oleh 2 motor Beat sama motor Scoopy. Aku diterjangi oleh motor Beat yang duduk belakang Pak. Aku nyampak, aku tekan lagi ambil motor yang belakang itu macok Pak. Celurit. Ompat. Iya, 2 motor. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan kini ditangani Satreskrim untuk penyelidikannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setiap tahun Festival Bidar menjadi salah satu daya tarik utama Palembang. Pada 2025, pemerintah kota menargetkan 60.000 wisatawan hadir menyaksikan kemeriahan tradisi sungai ini. Tak hanya wisatawan lokal, acara juga diharapkan mampu menarik minat pengunjung mancanegara. Beberapa atraksi tentunya. Pada Agustus ini, Festival Bidar kembali mewarnai semarak kota Palembang. Tradisi tahunan yang digelar di Sungai Musi itu ditargetkan menarik 60.000 wisatawan, termasuk pengunjung dari mancanegara. Hingga awal Agustus, tercatat 3 perahu bidar dan 24 perahu hias telah terdaftar sebagai peserta. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai komunitas, asosiasi, hingga swasta dan BUMN. Sesuai dengan harapan dari Pak Wali Kota, Pak Ragudewa dan Pak Prima Salam, Wakil Wali Kota, tahun ini harus lebih banyak pesertanya, bahkan justru dari pemerintah Kota Palembang saja kita lihat tadi, bidarnya ada 3, perahu hiasnya ada 24. Belum lagi ditambah dari pihak-pihak swasta, pihak-pihak BUMN, dari komunitas, asosiasi, semuanya kita libatkan. Belajar dari penyelenggaraan sebelumnya, Dinas Pariwisata Palembang berkomitmen menata alur sungai dengan lebih rapi untuk menyukseskan festival tahun ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setiap bulan Agustus menjelang, kelompok-kelompok dayung bidar di Palembang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba perahu bidar. Mereka bersiap unjuk kebolehan di Sungai Musi, beradu cepat dan semangat untuk tradisi, budaya, kampung halaman, dan Indonesia. Salah satu tepian Musi di Kelurahan 15 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang, sekelompok pria yang tergabung dalam pendayung Mas Edo tengah bersiap untuk melakukan latihan dayung bidar mini. Mereka bukan atlet nasional tapi dari warga biasa yang telah usai merampungkan pekerjaan masing-masing akan melakukan latihan yang selalu dilakukan memasuki bulan Agustus. Persiapan ini dilakukan karena setiap perayaan HUT kemerdekaan di Sungai Musi digelar lomba bidar, baik mini maupun prestasi. Satu warisan panjang semangat rakyat menyambut hari kemerdekaan. Bidar mini yang hanya bisa dinaiki 5 orang menjadi ruang kecil tempat nilai-nilai besar ditempa. Kerjasama, ketekunan, dan cinta tanah air. Menyusuri Sungai Musi dengan peluh dan harapan. Dari sisi budaya, sosial, jadi sekaligus untuk melestarikan budaya perahu bidar di Sumatera Selatan. Ini bisa kita lihat kan, bahwa untuk para tim sudah mulai latihan. Hari ini kita sudah mulai latihan fisik, sudah latihan dayung. Jadi kita dalam 2 minggu ke depan ini rutin. Mungkin 1 minggu ke depan bisa 3-4 kali kita latihan. Warga lain menonton dari tepian sesekali bersorak memberi semangat.
Dari kesederhanaan ini tersimpan gairah menjaga tradisi agar tak hanyut oleh waktu. Seru, kalau perlu setiap minggu main di sungai ini. Biar lemak nonton minggu. Kalau libur pacak nonton cek itu. Kalau di hari minggu cek itu. Kalau bisa terus cek itu diteruskan lestari di Sungai Musi ini ya ini. Tak jauh dari sana di kawasan Tangga Buntung, kelompok dayung prestasi juga turun ke sungai dengan 45 pendayungnya. Mereka berlatih mengincar catatan waktu dan mematangkan teknik. Sungai Musi menjadi ruang bertemu dua dunia, antara tradisi dan prestasi menjadi bagian dari bangsa yang tak pernah lupa akar dan airnya. Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setiap datang bulan Agustus, miniatur kapal dan pesawat kembali terlihat di jalanan Palembang. Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi angin segar bagi perajin replika tradisional yang setia merayakan kemerdekaan lewat karya tangan mereka. Dari sudut lorong Hodija Silabranti Jakabaring Palembang, tangan terampil saling menyulam akar pohon gabus menjadi miniatur kapal dan pesawat yang memikat. Pria berusia 48 tahun ini telah menekuni kerajinan tersebut selama 2 dekade. Meski kesehariannya bekerja sebagai buruh, tiap tahun jelang peringatan kemerdekaan ia kembali menekuni pekerjaan lamanya, membentuk, memahat, dan menyusun keping-keping gabus menjadi karya yang bernilai. Sejak Februari, Salim mulai berburu bahan baku ke berbagai daerah. Miniatur demi miniatur dirangkainya hingga siap dipasarkan pada bulan Agustus. Dalam sehari ia bisa menyelesaikan hingga 15 unit dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap tahun Salim menerima pesanan antara 500 hingga 1000 unit. Momen kemerdekaan menjadi puncak rezeki dengan omset yang bisa menembus puluhan juta rupiah. Miniatur kapal dijual mulai Rp15.000, sementara pesawat dihargai Rp20.000 per buah. Ngembek bahan dulu kan, dijemur, dikesik, dijemur. Nah inilah bahannya. Nah, ini gabus. Kalau bangsa Palembang gabus, kalau bangsa dusun basung. Paling kalau cek ini paling 15 menit. 15 menit selesai. Ya. Untuk jenis yang kita bikin Kak, apa aja? Pesawat, layar, ini. Ini sulitnya di modal intinya. Ya Kak, untuk apa yang pesan? Ya paling 500. Kadang-kadang juga lebih dari 500, nyampe 1000 yang mau mesannya. Nah, kalau hari biasa Kak kayak mana? Kalau hari biasa kita ini begawe kuliah. Ini kan setahun sekali. Nyimpen duit. Jadi kalau hari biasa tidak ada bikin gitu Kak ya? Tidak. Iya, paling-paling kalau mula itu dari bulan-bulan 2. Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 bulan. Tak sekedar pekerjaan musiman, kerajinan ini telah menjadi tradisi yang hidup di tengah semangat kemerdekaan Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Pengprov Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan berencana menggelar kejuaraan internasional pada akhir 2025. Ajang ini akan diikuti atlet dari berbagai negara di Asia. Pada November 2025, Pengprov Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan akan menggelar kejuaraan internasional. Hingga saat ini 8 negara di Asia telah mengkonfirmasi keikutsertaannya. Kejuaraan ini diprediksi akan diikuti sekitar 4.000 peserta dan menjadi ajang internasional terbesar yang digelar Pengprov TI Sumsel. Sudah konfirmasi. Apa aja penyelenggaranya? Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Cina. Indonesia 8. Kita langsung. Jadi mereka ingin ikut serta. Jadi mereka konfirmasi kapan pastinya.
Rencana penyelenggaraan sebenarnya telah disiapkan sejak 3 tahun lalu, namun baru dapat direalisasikan pada akhir tahun ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Inilah detik-detik saat anggota Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian Jambi meringkus pelaku penembakan terhadap anggota TNI di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Pelaku bernama X Marludin ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah saudaranya di Kota Bengkulu. Isak tangis orang tua pelaku tak terbendung saat penangkapan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa peluru senapan angin yang digunakan menembak korban, serta sepeda motor yang digunakan untuk kabur. Berdasarkan dengan hasil koordinasi yang terjadi berdasarkan LP dari Jambi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta. Waktu ditangkap lagi di mana dia? Kita melakukan penangkapan di Jalan Raden Fata, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebak. Itu di rumah ya? Ya, di rumah. Kasus ini berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan seorang anggota TNI saat berada di kebun sawit di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, dan berujung penembakan menggunakan senapan angin 7 Juli lalu. Setelah penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rumah milik seorang warga pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dirusak dan dibakar massa. Puluhan anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang sudah meluluh lantakan seisi rumah. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri menyebut aksi massa ini dilakukan karena tersulut emosi lantaran pemilik rumah bernama Salam melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pegawai koperasi bernama Pandra Apriliandi, warga Lampung Utara. Saat ini pelaku juga sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan guna mengungkap motif dari aksi keji yang dilakukan. Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan, 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan di backup dari Polda Lampung, seperti itu. Kami harapkan untuk rekan-rekan kami pasti transparan untuk keluarga korban ataupun jangan terprovokasi, percayakan pada kami, beri kami kesempatan, insya Allah semuanya akan selesai seperti itu. Dan sampai saat ini pun sudah kurang lebih 7 saksi kalau tidak salah saya hitung ya, 7 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan awal seperti itu. Sebelumnya warga menemukan jasad korban Pandra mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang saat sedang menagih tunggakan pinjaman ke rumah salah seorang nasabah di Desa Candimas, Natar, Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Di Palembang, Sumatera Selatan, tanda-tanda peringatan Hari Kemerdekaan mulai terasa. Salah satunya ditandai kemunculan pedagang telok ukan, telok abang, dan ketan gepit yang meramaikan tepi jalan kota. Sejak awal Agustus, para pedagang ini mulai berjejer di kawasan Jalan Merdeka, terutama di sekitar kantor Wali Kota Palembang.
Mereka akan bertahan hingga 17 Agustus, menemani semarak kemerdekaan dengan jajanan khas yang hanya muncul setahun sekali. 1 Agustus itu buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam. Biasanya rame itu di hari weekend kayak Sabtu Minggu. Kita bawa berapa telur ini, Kak? Biasanya kami bawa 100. 100. Itu setiap hari 100? Setiap hari. Kami muat terus. Pembuat ini ya? Buat dewek berarti ya? Telur ukan menjadi primadona. Rasa gurihnya yang khas, mirip srikaya, membuat jajanan ini diburu banyak orang. Tak sedikit warga yang sengaja datang hanya untuk mencicipinya, seolah merasakan nostalgia rasa dan suasana masa kecil. Setiap 17-an beli, tapi kalau yang di sini baru di sini. Cuman sebelum 17-an ini sempat cari, tidak dapat. Sampai cari di online harus masih oke. Dia nih kayak makan kue sih, cuman susah juga dibilang kue dia di dalam telur ya. Karena dia kalau yang biasa makan dia cak serikayo. Memang kami setiap tahun ini kan makanan khas Palembang. Jadi setiap 17 Agustus ada telur ukan, telur pindang sama lemper sepit ini. Telur ukan pasangannya makannya sama lemper sepit. Rasanya lemak, lembut, gurih. Setiap tahun kami beli di sini. Dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per butir, telur ukan biasa dinikmati bersama ketan. Lebih dari sekedar makanan musiman, kehadirannya telah menjadi bagian dari tradisi yang diharapkan terus terjaga di setiap peringatan kemerdekaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.